acara Dedi Berbagi dengan episode yang ketiga. Saya akan berbagi mengenai bagaimana kita mengoperasikan sebuah bangunan dengan konsep bangunan hijau. Jadi saya akan bercerita, berbagi pengalaman bagaimana saya mengelola gedung-gedung dengan konsep-konsep bangunan hijau. Baiklah, seperti biasa, saya adalah anggota Ikatan Ahli Bangunan Hijau dan saya juga core founder Green Building Council Indonesia. Seperti biasa, saya akan menjelaskan mengenai disclaimer bahwa presentasi ini hanya dipergunakan untuk panduan umum dan hanya untuk tujuan-tujuan bahan informasi dan bukan sebagai pengganti standar nasional, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang mungkin diperlukan. Setiap bangunan berbeda sesuai dengan keadaan di lapangan. Para perancang, pemasok, dan kontraktor biasanya menggunakan penilaian keahlian mereka setiap bangunan sesuai dengan standar dan peraturan yang ada. Kemudian presentasi ini tidak menggambarkan dukungan TBCI atau tiap fee terhadap sesuatu produk. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat bahwa ada dua peraturan yang berhubungan dengan bangunan hijau. Yang pertama adalah peraturan atau Permen PU 2 2015. Bangunan hijau adalah bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi dan air dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bagaimana bangunan hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Kan dalam Pergub 38 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI menyatakan bahwa bangunan hijau adalah bangunan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan sampai dekonstruksi. Nah, itulah dua peraturan pemerintah yang mengayomi bangunan hijau di Indonesia. Selain itu, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa ada 6 kategori atau prinsip-prinsip yang harus menjadi perhatian pengelola bangunan. Di antaranya yaitu adalah pemanfaatan lahan bangunan, kemudian mengoperasikan bangunan sehemat mungkin, menggunakan air juga sehemat mungkin, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam area kita, dalam bangunan kita, dan juga menjaga kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, dan mempunyai manajemen lingkungan. Itulah kira-kira ada 6 yang harus menjadi perhatian apabila kita ingin mengelola bangunan kita sesuai dengan konsep-konsep bangunan hijau. Prinsip yang terakhir yaitu manajemen lingkungan. Ya, bagaimana kita melaksanakan manajemen lingkungan dalam pengelolaan bangunan yang berpedoman pada konsep bangunan hijau. Di dalam manajemen lingkungan ada beberapa juga hal yang perlu difahami oleh para pengelola bangunan, ya. Umpamanya pengelola bangunan bisa melakukan inovasi, mempunyai dokumen-dokumen lengkap dari awal bangunan itu berdiri sampai keadaan sekarang. Jadi diperlukan dokumen-dokumen lengkap. Jadi kita mengetahui sejarah daripada
bangunan tersebut, sehingga kalau ada sesuatu yang menyimpang kita sudah tahu ya kenapa itu dulunya begini kok sekarang begini. Kemudian kita juga mempunyai tim ya, kita sebutnya green team yang memang betul-betul dikonsentrasikan untuk mengawasi kinerja bangunan dari aspek-aspek efisiensi energi, kemudian efisiensi air, dan semua pelatihan-pelatihan yang disarankan ya, sehingga pelatihan-pelatihan itu betul-betul mempunyai manfaat ya. Tidak hanya melakukan pelatihan tapi tidak ada dampak terhadap para karyawan yang kemudian juga diharapkan kita mempunyai perjanjian sewa menyewa yang mempunyai konsep-konsep gedung bangunan hijau ya. Di dalam perjanjian sewa menyewa itu dicantumkan juga bahwa gedung kita ini mempunyai konsep bangunan hijau. Jadi para penyewa juga apabila melakukan fade out harus menggunakan barang-barang dan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah bangunan. Kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan secara berkala ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu dilakukan secara berkala. Karena umumnya ya pelatihan itu dijadwalkan ya, biasanya dianggarkan dalam 1 tahun berapa kali melakukan pelatihan baik di dalam ataupun pelatihan di luar ya, eksternal. Itu ada dananya sehingga bisa betul-betul dikontrol sehingga betul apakah pelatihan-pelatihan itu bermanfaat ya. Materinya dicatat, orangnya ada fotonya, materinya apa. Kemudian juga manajemen mempunyai rencana operating dan maintenance ya, ini pasti semua bangunan mempunyai. Cuman yang sering ini kan banyak yang saya lihat bahwa SOP itu semuanya tidak pernah ada revisi ya. Jadi semuanya statis ya. Pada dalam perjalanan pengoperasiannya selalu ada kejadian-kejadian ya. Jadi setiap kejadian itu makanya SOP itu harusnya direvisi, berubah. Jadi kalau saya melakukan mengakses sebuah bangunan apakah sistem operasionalnya berjalan dengan baik dan benar, itu dilihat di SOP-nya ya. Kalau SOP-nya 10 tahun tidak pernah ada revisi ya berarti memang tidak serius mengelolanya ya. Nah, mestinya sih kalau di dalam pengoperasian ya setiap SOP itu selalu direvisi ya, setiap ada perubahan, ada orang kesandung, ada air bocor, ada apa, selalu ada perubahan di SOP ya. Jadi SOP itu meliputi ya kan, jadi mechanical, electrical, plumbing, kualitas air, pemilihan eksterior, interior, casing, dan pengolahan sampah. Jadi ada struktur organisasinya, ada pelatihannya, ada program kerja, anggaran, semua lah ya. Itu ada di dalam lingkup daripada manajemen lingkungan. Kemudian juga diharapkan kalau memang bisa ada dana melakukan beberapa inovasi ya. Macam-macam lah inovasi, meningkatkan kualitas dan kuantitatif ya, sehingga bisa mampu memperoleh penghematan air, penghematan energi, mengurangi limbah, sampah ya. Banyaklah inovasi yang kira-kira bisa disampaikan kepada pemilik bangunan, pimpinan puncak agar gedung kita menjadi lebih baik ya dari semua aspek. Kemudian jaga dan mempunyai dokumen-dokumen ya, yang lengkap ya. Jadi dokumen-dokumen itu harus disimpan dengan baik dan lengkap sehingga apabila diperlukan kan kita bisa melihatnya kembali. Jadi juga tadi disampaikan mempunyai satu struktur organisasi yang berintegrasi ya dalam struktur operasional gedung. Tugas menjaga ya kan penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau ya. Minimum juga mempunyai orang yang sudah bersertifikasi ya, seperti GP atau GA, sehingga dia betul-betul memahami konsep-konsep pengoperasian bangunan hijau. Kemudian apabila kita sebuah bangunan komersil ya, maka tadi disampaikan juga bahwa kita mempunyai perjanjian sewa menyewa dengan para penyewa, mempunyai klausul-klausul bahwa gedung kita ini mempunyai konsep bangunan hijau, sehingga mereka dianjurkan ya kan juga melakukan fitting out dengan konsep-konsep bangunan hijau ya, tapi dengan
yang tadi ada 6 kategori tersebut juga mempunyai jadwal berkala minimum setiap 6 bulan ada program training ya mengenai bangunan hijau tersebut supaya merefresh ya, supaya mereka tidak lupa apa yang harus dikerjakan dari sisi energi, sisi air, pengolahan limbah berbahaya dan semua aspek-aspek. Dan selain security dan safety ya juga dimasukkan di dalam. Nah selain itu juga untuk melengkapi itu juga harus ada bukti ya mengenai pelatihan tersebut. Pelatihannya sesuai dengan program yang dijadwalkan dari tahun dan setahun ya kan. Siapa saja yang ikut, departemen mana saja, berapa yang tercapai, berapa yang tidak tercapai, kemudian apa dampaknya terhadap para karyawan ya, setelah di training tersebut. Ya, ada perbaikan nggak? Ya, umpamanya di training mengenai energi efisiensi, apakah efisiensi energinya berjalan apa tidak? Ada nggak penghematan dari hasil dari pelatihan tersebut? Ada nggak penghematan energi maupun penghematan air? Ada nggak pengurangan limbah apabila memang ada training mengenai pengolahan limbah organik maupun organik? Nah, itu saja mungkin yang saya bagi ya, saya share. Saya tidak bermaksud mengajari atau menggurui seperti biasanya. Ini adalah hanya sharing atau saya berbagi ketika saya mengolah di gedung. Kira-kira inilah sehingga ketika gedung kita mau disertifikasi untuk meloleh sertifikat, kita betul-betul sudah siap dengan semua dokumen sehingga dengan cepat kita bisa memperoleh sertifikasi tersebut. Demikian tayangan saat ini dan mudah-mudahan kita bertemu di tayangan selanjutnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pengelola bangunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memang mau mensertifikasi bangunannya. Kira-kira itulah kategori-kategori dan kriteria-kriteria yang perlu diketahui oleh para pengelola bangunan agar apabila disertifikasi kita sudah siap melengkapi dokumen. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari. Ini adalah sebagai sharing, berbagi dari saya selama mengelola bangunan. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Salam sehat.